Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita, memberikan kita hidayah, kecondongan hati untuk sama-sama duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala di balik firman-firman-Nya, di balik sabda-sabda Rasul-Nya, di balik kesempurnaan agama yang mulia ini. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali bacaan kita di kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-95, babu istihbabit tabsyir wa tahni'ati bil khair. Bab dianjurkannya untuk memberi kabar gembira dan mengucapkan selamat untuk sesuatu yang baik kepada saudara kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir ketika membaca kitab Riyadhus Shalihin ini, kita sudah membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di bawah judul bab ini. Selanjutnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama di bab ini beliau berkata, an Abi Ibrahim, diriwayatkan dari Abi Ibrahim, wa yuqalu Abu Muhammad, dan juga disebut Abu Muhammad, wa yuqalu Abu Muawiyah, dan juga disebut Abu Muawiyah. Nama aslinya Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhum, dari sahabat Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha bi baitin fil jannati. Berita gembira bahwasanya beliau akan mendapatkan istana di sorga min qasabin, yang terbuat dari permata. La sakhaba fihi, tidak ada suara ribut di situ. Wala nasaba, dan juga tidak ada hal-hal yang membuat dia akan lelah, kepayahan di dalam surga. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bait dalam bahasa Arab itu artinya rumah. Tentu saja kalau di sorga kita tidak terjemahkan sebagai rumah, akan tetapi di sorga itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, istana. Walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini istana, karena dalam bahasa Arab istana itu punya istilah sendiri, qasr, istana. Namun ada rumah yang terbuat dari permata, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu ini adalah sebuah istana. Dan apalagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, rumah di dalam sorga itu bukan seperti rumah-rumah kita di dunia ini yang sempit, kecil. Akan tetapi di sorga itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang paling kecil daerah kekuasaan seseorang, yang paling kecil itu sebesar dunia dan seisi. Jadi Amerika kita punya nih sorga yang paling rendah itu.
untuk orang yang paling kurang ajar di dunia ini, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kurang ajar tapi masuk surga. Paling kecil dapatnya. Itu seperti dia memiliki benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, semua dijadikan satu, Australia dijadikan satu, semuanya satu dunia ini dia yang punya. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau disebut rumah di wilayah kita di sorga kelak tidak cocok. Tentu saja namanya adalah istana. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan istana untuk Khadijah radhiyallahu taala anha itu sebagai bentuk kabar gembira. Dan tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, beliau melakukan demikian karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk memberi kabar gembira kepada siapa saja yang pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi kabar gembira secara khusus, seperti misalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, seperti misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti misalnya al-ashra al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Seperti misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Dan ada beberapa sahabat-sahabat lainnya yang disebutkan secara khusus pasti masuk surga. Dan ada juga yang diberikan kabar gembira secara umum, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang yang saleh diberikan kabar gembira secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memastikan mereka masuk surga dengan nama-nama mereka, akan tetapi secara umum orang mukmin muslim saleh tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pasti akan masuk ke dalam surga. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang menjadi pertanyaan, rumah atau istana di dalam surga yang terbuat dari permata, apakah permata seperti dunia, seperti permata kita di dunia ini, sehingga kita bisa menggambarkannya, temboknya dari permata, lantainya dari permata yang kita lihat. Permata di dunia ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah berkilau, rupanya luar biasa, jernih, bagus, warna-warni. Kalau itu jadi lantai kita, ada permata barangkali yang sebesar masjid ini, jadi lantainya masjid ini, bagaimana rupanya masjid ini? Wah, luar biasa. Itu baru lantainya saja, tiangnya, kemudian temboknya, atapnya, semuanya permata, bisa digambarkan. Akan tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, itu permata dunia. Dunia dengan akhirat itu cuman punya nama yang sama, hakikatnya berbeda. Yang di akhirat kelak, yang di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak, itu jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Manusia itu tidak tahu apa yang disembunyikan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah kelak, dari hal-hal yang membuat dia tertarik, membuat dia ridho, membuat dia puas. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau permata di dunia ini biasa kita lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hakikat bentuk rupa dari permata di surganya kelak. Memang Allah Subhanahu wa taala sengaja melakukan demikian agar jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kita mendapatkan kepuasan yang tertinggi.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini hadis qudsi, a'adtu li ibadiyas salihin, aku menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Namanya permata, tapi tidak pernah dilihat oleh mata manusia manapun. Saking hebatnya permata. Namanya permata, tapi tidak pernah diceritakan bagaimana bentuknya dan didengar oleh seorang pun. Namanya permata, akan tapi tidak pernah terbayang, tidak pernah terlintas kalau begitu indahnya bentuk permata tersebut. Luar biasa surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini satu kaidah yang sangat penting untuk kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan nama-nama yang sama di dunia ini, akan tetapi hakikat apa yang ada di dunia dengan di akhirat itu berbeda. Karena jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, manusia itu hanya bisa mengetahui sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar, dan sesuatu yang dia sentuh. Kalau demikian adanya keterbatasan manusia ini, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mau menceritakan sesuatu yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah dihayalkan oleh manusia? Coba bagaimana caranya? Tidak ada caranya. Karena memang manusia itu mengambil pengetahuan dari 3 jalan ini saja. Yang lain tidak ada. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya saja. Ya seperti ini sudah, namanya begini ya, supaya kita bisa menghayalkannya sedikit, mendekatilah. Walaupun sama sekali tidak demikian rupanya. Cuma ya sedikit saja, supaya manusia ini berkhayal. Hayalan yang ada dalam benak manusia saja dengan nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut itu sudah luar biasa rupanya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Bayangkan satu istana, lantainya dari permata semuanya. Permatanya bukan permata yang susun-susun begitu, tapi satu permata besar. Gak ada permata sebesar itu di dunia ini. Sebesar rumah dijadikan lantai, tiang semuanya permata, tembok semuanya permata, atapnya semuanya permata. Gak ada istana yang seperti itu di dunia ini. Tapi manusia bisa menghayalkan. Itu saja manusia dengan hayalan seperti sudah, wah luar biasa, subhanallah. Apalagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau dia melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Hayalannya ini tidak ada apa-apanya. Hakikat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di luar gambaran dan hayalan manusia. Saking indahnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Begitu juga dengan hal-hal gaib yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akhirat. Tentang nikmat-nikmat surga yang lainnya. Bahkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengenal dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan bahasanya kita. Dari apa yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Dia Ar-Rahman Ar-Rahim.
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah misalnya, Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beramal, beramal tapi tidak punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya yang luar biasa banyak, nama-namanya yang banyak di dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala seperti hayalan kita? Kasih sayangnya seperti hayalan kita? Tidak. Namanya saja sama. Akan tetapi hakikatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihayalkan oleh manusia. Saking luar biasanya, saking Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Murkanya Allah, misal Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Fatihah murka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Allah murka. Tapi apakah murkanya Allah Subhanahu wa taala sama dengan murkanya manusia? Tentu tidak. Hakikatnya berbeda. Kalau murkanya manusia, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mukanya bisa jadi memerah, urat-urat lehernya keluar, nafasnya tersengal-sengal, suaranya meledak-ledak. Itu marahnya manusia. Ada yang sampai menggigit mulutnya, giginya sendiri sampai bergertak, keluar suara-suara jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah yang mengerikan kalau orang itu marah. Ada yang kepalanya sampai berdenyut, sampai-sampai kalau diistilahkan berasap kepalanya, saking marahnya dia. Yang kalau ada benda apapun di sampingnya bisa jadi dipukul hancur. Itu manusia. Kalau murkanya Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ketika menyebutkan sifat-sifatnya demikian, nama-namanya demikian, Allah Subhanahu wa taala memberi catatan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi tidak ada yang sama satupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya saja sama, cuman hakikatnya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Satupun, hayalan manusia pun tidak ada yang sama. Jangankan Allah, surganya Allah itu makhluknya Allah. Tidak ada yang bisa menghayalkan bagaimana hebatnya kenikmatan di surga, apalagi dengan penciptanya surga yang memiliki kesempurnaan yang tentu jauh lebih sempurna daripada kenikmatan di surga. Tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak bisa dihayalkan, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Cuma namanya saja yang sama. Untuk apa sih nama yang sama itu? Istilah yang sama itu supaya kita kenal, sekali lagi supaya kita tahu. Karena kita tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bahasanya kita. Kecuali jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dengan sesuatu yang kita pahami artinya. Ini kaidah yang sangat penting, prinsip yang sangat penting, supaya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak ada yang menghayalkan Allah itu seperti ini dan seperti itu, tidak ada. Cuman dia harus paham bahwasanya Allah memiliki sifat ini dan sifat itu. Cuman kita memahami sifat seperti itu sesuai dengan namanya saja sudah. Di situ kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kemudian beriman bahwasanya sifat tersebut maha sempurna. Tidak bisa kita hayalkan, tidak bisa kita gambarkan dalam benak kita. Kita cuman taunya bagian kecil yang hanya sekedar namanya doang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, walaupun demikian kita hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
akan tetapi itu sudah sangat luar biasa bagi kita. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana maha pengasih dan maha penyayangnya Allah, dalam benak kita itu sudah sangat luar biasa sekali. Salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikasih sorga kelak. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, gambarkan akan diberikan kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa. Itu hanya bagian dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah luar biasa sekali. Bagaimana dengan hakikatnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sempurna. Di puncak kesempurnaan yang tidak diketahui oleh manusia puncaknya itu di mana. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah istri pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, menikah dengan beliau di umur 25 tahun, sedangkan Khadijah di umur 40 tahun. Dan beliau tidak menikahi wanita lain semasa Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha masih hidup. Dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan untuk beliau 4 putri. 3 putra, atau riwayat yang lain 2 putra. Yang putra-putra beliau, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, meninggal di waktu kecil. Dan putri-putri beliau meninggal setelah menikah, dewasa, semasa hidup Rasulullah SAW. Kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bayangkan bagaimana sedihnya Rasulullah SAW di awal-awal kehidupan berumah tangga. Dilahirkan putra, meninggal, putra meninggal lagi, putri setelah dewasa menikah, ada yang meninggal, dan cuma 1 yang masih hidup. Itu pun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dibisikkan kepada beliau bahwasanya Fatimah radhiyallahu taala anha adalah orang yang paling cepat meninggal dunia sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan keluarga beliau. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu para ulama berkata musibah yang menimpa Rasulullah SAW itu luar biasa sebenarnya. Tapi beliau adalah seorang yang penyabar. Ditinggal mati oleh istri, ditinggal mati oleh anak-anak, sampai orang-orang musyrik berkata ketika Al-Qasim meninggal dunia, Muhammad itu abtar, sudah terputus keturunannya, sudah nggak punya anak laki, sudah terputus dia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, justru yang memusuhi pula itu yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau punya ahlul bait, keluarga besar, walaupun keturunan aslinya atau keturunan yang langsung dari nasab beliau tidak ada. Karena Fatimah radhiyallahu taala anha punya keturunan jelas dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena dalam agama kita seseorang itu dinisbatkan kepada bapaknya. Berbeda dengan agama Yahudi. Agama Yahudi itu orang dinisbatkan kepada ibunya. Tapi kalau dalam agama Islam orang itu dinisbatkan kepada bapaknya.
Walaupun demikian, mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak keturunan sahabat Ali dan sahabat Hasan dan sahabat Husain adalah anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Khadijah radhiyallahu taala anha wanita yang pintar, cerdas, bijaksana. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kitab-kitab para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha luar biasa banyak. Dan derajat beliau sama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka berdua adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama antara Ummul Mukminin Fatimah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu, Ummul Mukminin Aisyah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Dua-duanya adalah wanita yang diberi kabar gembira masuk surga. Dua-duanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah punya keutamaan yang sangat luar biasa. Khadijah radhiyallahu taala anha memiliki keutamaan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta bendanya dan nasihat kebijakan di awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berkorban ke sana kemari untuk mengokohkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta benda beliau dipakai agar Rasulullah SAW bisa berdakwah, bisa menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di saat yang sangat genting. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, boleh kita punya banyak musuh di luar rumah, akan tapi kalau musuh kita dari dalam rumah itu akan sulit hidup kita. Boleh banyak orang yang marah sama kita di luar rumah, tapi kalau yang satu yang di rumah itu marah, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, susah hidup kita. Dan Rasulullah SAW mendapatkan wanita Khadijah radhiyallahu taala anha yang sangat bijak. Susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutup oleh beliau dengan hiburan-hiburan, dengan kebijakannya. Itu sangat luar biasa. Adapun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya beliau. Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hari-hari terakhir beliau ada di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sakitnya beliau bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis yang paling banyak di kalangan para wanita. Di kalangan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mewariskan hadis yang paling banyak. Cerdas, pintar, hafalannya kuat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu kalau ditanya siapa yang paling utama di antara mereka berdua ini, sulit menjawabnya. Walaupun sebagian ahlus sunnah wal jamaah berpendapat yang paling utama itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagian lagi berpendapat Khadijah, tapi wallahu taala a'lam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini mereka adalah orang yang punya kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah memastikan yang paling utama adalah Khadijah radhiyallahu taala anha.
Dan saking mereka itu mengutamakan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, mereka gulu ekstrim dalam mengutamakan, sehingga putrinya Khadijah radhiyallahu taala anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, diangkat-angkat sangat luar biasa sekali, seolah-olah tidak punya dosa. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha diinjak-injak, dihina, dikatakan sebagai wanita pezina. Ini sikapnya orang-orang Syiah. Adapun sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mencintai kedua-duanya, menganggap bahwasanya dua wanita ini adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ibunya kita seperti ibu kandung kita, yang tidak boleh dihina, tidak boleh dicela, yang harus kita berbakti kepada keduanya dengan mencintai mereka dan tidak menyimpan dendam, iri, dengki kepada mereka. Tidak sebagaimana orang-orang Syiah. Agama kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, agama yang penuh kasih sayang, agama yang penuh penghormatan, bukan seperti agamanya orang-orang Syiah yang penuh dengan balas dendam. Ahlus Sunnah agamanya adalah agama pemaaf, memberi maaf kepada siapapun. Syiah agamanya agama penuh dendam, sehingga di antara akidah mereka, nanti ketika Imam Mahdinya mereka turun, akan membangkitkan Umar dan Abu Bakar dan Aisyah dan yang lain-lainnya untuk kemudian dihukum, dipenggal, dirajam. Dendam isinya. Orang yang meninggal dunia saja masih dimusuhi. Wala'udzubillah. Mereka dikafirkan, dilaknat setiap hari oleh orang-orang Syiah. Apa seperti ini agama jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Tentu saja tidak. Agama itu penuh kasih sayang, penuh rahmat, saling mencintai, saling nasihat menasehati, saling memaafkan, saling memaklumi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hatta orang-orang Syiah, kalau mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menerima mereka sebagai saudara. Dan kita saking inginnya mereka berjalan di atas kebenaran dan siratul mustaqim, kita nasihati mereka. Dan saking kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka ada di sini kita tidak serbu rumahnya. Kita tidak arak mereka, kita tidak usir mereka dari kampung, dari rumahnya, tidak. Itu bukan caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita nasihati supaya mereka bisa kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pernah suatu ketika Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala didatangi oleh dua orang, satu Syiah, satu Sunni. Bertanya kepada Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, siapa yang paling utama, Khadijah atau Aisyah radhiyallahu taala anha? Kemudian Imam Ibnul Jauzi melihat bahwasanya tidak maslahat beliau memberikan jawaban yang terang benderang kepada kedua orang ini, karena orang Syiah ini bisa jadi mencelakakan beliau. Kemudian beliau memberikan jawaban, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, afdaluhuma man kanat ibnatuhu tahtahu. Mohon maaf. Jadi yang ditanyakan ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bukan antara
Ummul Mukminin Khadijah dan Ummul Mukminin Aisyah. Yang ditanyakan ini siapa yang lebih utama, sahabat Ali atau sahabat Abu Bakar? Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala berkata, yang paling utama dari keduanya yaitu yang putrinya berada di bawah dia. Yang Syiah menganggap yang paling utama Ali karena putrinya Rasulullah SAW menjadi istrinya sahabat Ali. Yang Ahlus Sunnah juga menganggap yang paling utama yaitu sahabat Abu Bakar karena putrinya sahabat Abu Bakar menjadi istrinya Rasulullah SAW. Mereka berdua pulang, kan saya yang benar, enggak saya yang benar katanya. Karena memang jawabannya Imam Ibnul Jauzi, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada saat itu bisa dipahami yang paling utama sahabat Abu Bakar atau bisa juga dipahami yang paling utama adalah sahabat Ali. Namun Al-Imam Ibnul Jauzi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya akidah yang paling utama yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala. Baru kemudian sahabat Umar bin Khattab, baru kemudian sahabat Utsman bin Affan, baru kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkhutbah di Kufah di hari Jumat disaksikan oleh kaum muslimin, diantaranya orang-orang Syiah pada saat itu, dengan jelas menyatakan afdalu hadhil ummah, orang yang paling utama dalam umat ini yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itu akidahnya sahabat Ali radhiyallahu taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, memberi kabar gembira istri beliau yang tercinta bahwasanya Ummul Mukminin Khadijah akan mendapatkan istana dari permata sorga Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau pasti akan masuk ke dalam surga. Yang di dalam surga itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada suara yang keras-keras. Karena memang penduduk surga, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana firman Allah di surat At-Tur ayat yang ke-23, la lagwun fiha wa la ta'thim. Tidak ada di dalamnya suara-suara lagu yang tidak bermanfaat, suara-suara keras, ribut, dan juga tidak ada dosa di dalamnya. Tidak ada orang yang berbuat dosa di dalamnya. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, surga itu adalah kampung halaman kita yang tentram, nyaman, aman. Tidak ada lagi di dalamnya kesedihan maupun ketakutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-23, tahiyyatuhum fiha salam. Perkataan, ucapan-ucapan selamat mereka di dalam surga itu salam. Semua orang mengucapkan selamat, membuat orang lain selamat, menjaga keselamatan orang lain. Begitulah surga, begitulah para penduduk surga. Sebagaimana mereka di dunia ini juga seperti itu. Di dunia mereka punya hati yang baik, tidak mengganggu orang lain, tidak bikin ribut, tidak bikin resah. Penduduk surga di dunia ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, menjaga dirinya dari dosa-dosa, menjaga keluarganya, menjaga juga orang-orang lain agar tidak terganggu dengan dirinya, menjaga keselamatan orang lain, tidak bikin ribut, tidak bikin kacau, tidak bikin peperangan, tidak menyulut ini, tidak menyulut itu. Salam semuanya, sejahtera semuanya. Jika penduduk surga saja isinya bumi ini sejahtera bumi. Tapi walauzubillah, sebagian penduduk bumi ini adalah penduduk neraka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan tentu saja di surga itu, jika kita hidup di surga, tidak ada yang namanya lelah dan capek. Bukan karena fisik kita yang kuat, tapi karena semuanya serba ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutufuha daniyah,
Orang memetik buah-buahan sorga itu tidak perlu berdiri. Sambil duduk mereka bisa metik, sambil berbaring mereka bisa memetik. Daniyah, dekat, bisa diraih oleh tangan. Minum-minumannya juga bisa diraih oleh tangan. Sungai-sungainya kemana orang itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ingin mengalirkan sungainya, begitulah mengalir sungai tersebut sesuai dengan keinginan. Dan sungainya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ada yang terbuat dari madu, asalin musaffa, madu yang murni. Ada yang labanun lam yataghayyar ta'muhu, yang susu yang tidak berubah-ubah bau dan rasanya. Ada khamrun ladzatul lisyaribin, ada khamr yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya dan tidak memabukkan sedikit. Bagaimana bisa capek seperti itu? Kalau di dunia ini orang mau naik ke lantai 2 jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, naik pakai tangga, paling asik ya pakai lift. Tapi kalau di surganya Allah Subhanahu wa taala, para penduduk surga punya permadani yang bisa naik turun sendiri. Namun pada saat kita dunia ini paling sering kita berdarah mencari salah karena untuk masuk ke dalamnya. Karena masuk ke dalamnya itulah yang jadi persoalan mereka. Kira-kira bisa menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang ada dalam agama ini dalam perasaan kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ya. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, betul apa yang disampaikan. Memang yang menjadi inti itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara kita masuk ke surga. Bukan berarti apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surganya kelak itu sesuatu yang tidak perlu. Justru cerita-cerita tentang surga itulah yang mendorong kita untuk ingin masuk ke dalam surga. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia diceritakan tentang keindahan dan nikmat surga, sebagai manusia yang normal, punya fitrah yang belum terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sesat, manusia sangat ingin masuk ke dalam surga. Sehingga dia akan berupaya mencari jalan bagaimana caranya masuk ke dalam surga. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uffat bil makari, dikelilingi dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi jalan menuju surga itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, banyak hal yang kita tidak sukai di jalan tersebut. Mana jalannya? Itulah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap salatnya kita dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata siratul mustaqim itulah jalannya Allah Subhanahu wa taala yang memdudah sampai ke sirat di atas neraka jahanam, yang kalau kita seberangi sampailah kita di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia siratul mustaqim. Barang siapa yang di dunia ini sampai akhir hayatnya
melewati yang namanya Siratul Mustaqim, maka bisa dipastikan dia akan selamat melewati jembatan di atas nerakanya Allah dan akan masuk ke dalam surga. Simpel jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tidak butuh kita menjadi seorang doktor, profesor, magister, sarjana. Tidak butuh juga tamat sekolah sebenarnya untuk masuk surga itu. Simpel. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di sini. Ini Siratul Mustaqim, ini adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menafsirkan sendiri dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Sama bahasanya dengan dalam surat Al-Fatihah dengan surat An-Nisa, ini sama. Diberi nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wa sayyidul anbiya wal mursalin, kebetulan adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Sayyidus siddiqin, yang diberi gelar siddiq oleh Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Bakar. Was-syuhada, dan sayyidus syuhada ada di kalangan para sahabat, yaitu sahabat Hamzah dan sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Utsman ibnu Affan, disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai dua orang yang syahid, dua orang yang mati syahid, dan banyak para sahabat yang mati syahid. Wassalihin, dan Rasulullah SAW menyebutkan para sahabat itu soleh-soleh semuanya. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka ini sebaik-baik teman. Kalau mau lihat jalan yang lurus, lihat ini jalannya Rasulullah SAW, lihat jalannya sahabat Abu Bakar, lihat jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Itulah jalan yang lurus. Begitu cara mau masuk surga itu seperti itu. Tempuh jalan yang itu. Kenapa saya katakan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mudah dan simpel? Tidak butuh menjadi dokter, tidak butuh jadi sarjana, tidak butuh sekolah, tidak butuh gelar-gelar, tidak butuh tamat sekolah. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan jalan yang lurus itu tinggal ngekor aja. Kan mudah. Ada orang sedang jalan, kalau kamu mau masuk surga itu tuh, ikuti jalannya dia. Butuh sekolahkah seperti itu? Cuman butuh belajar saja. Lihat, oh dia jalannya begini, oh jalannya ke arah sana. Butuh itu saja. Tidak butuh ijazah SD, SMP, SMA, tidak butuh. Sangat mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ini adalah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman jalan di atas Siratul Mustaqim mereka ini. Supaya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kita tidak merasa sedih. Karena jalan Siratul Mustaqim ini penuh dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Banyak yang kita di situ mendapat ujian ketika menempuh jalan tersebut. Akhirnya teman-teman kita pergi gara-gara kita tidak mau mengikuti hawa nafsunya dia. Akhirnya tetangga kita ada yang menjauhi kita. Akhirnya ada orang yang membenci kita. Akhirnya ada orang yang ngomongin kita. Jangan khawatir. Orang-orang yang seperti itu bukan teman terbaik. Teman terbaik kita justru adalah orang-orang yang soleh,
orang-orang yang syahid, orang-orang yang siddiq, para nabi, para rasul. Itu teman kita kalau kita berada di atas siratul mustaqim. Jangan khawatir kalau kita berada di atas siratul mustaqim cuman sendirian di kampung halaman kita barangkali. Apalagi kalau banyak, alhamdulillah. Kalau sendirian jangan takut, jangan khawatir. Karena teman-teman kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak dibatasi waktu dan tempat. Teman-teman kita dari semenjak Nabi Adam sampai akhirat, sampai kiamat besok banyak. Tidak hanya dibatasi dengan kampung halaman kita, tapi mereka berada di mana-mana. Jangan khawatir. Yang penting kita ikuti saja jalan tersebut. Nah, itu yang butuh belajar. Butuh kita lihat. Itu yang butuh pengajian. Itu yang butuh kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah mendengar firman Allah, sabda Rasulullah SAW, begini prakteknya dari Rasulullah, begini prakteknya dari para sahabat. Itu dia jalannya, itu jalan menuju surga. Tinggal diamalkan saja sudah, ngekor saja sudah. Tidak perlu kita bikin teori-teori baru, tidak perlu bikin cara-cara baru, tidak perlu susah-susah, tidak perlu. Tinggal ngekor saja. Enak sebenarnya, mudah. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini membawa hidayah bagi hati kita semuanya, sehingga kita tetap bisa berada di atas siratul mustaqim sampai kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.